Gimana tugasnya? Masih pada ngantuk ini akhir pekan. Habis berakhir pekan ya. Oke, kayaknya sudah semua. Bisa saya mulai ya ini teman-teman? Bisa Bapak. Bisa Pak, mungkin Pak. Benar ya? Oke. Baiklah, saya mulai saja. Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita akan membahas gimana sih membuat presentasi yang menarik dan mungkin bisa mendeliver pesan secara efektif. Tapi ini kita sharing saja karena saya itu bukan presenter yang baik juga sebenarnya. Artinya saya mengambil materi ini dari beberapa mentor-mentor saya juga banyak sharing. Sebenarnya saya juga ikut kelas Google Slides sih, tapi belum selesai. Tapi teman-teman minimal kalau kita nanti berdiskusi tentang ini, minimal nanti kelak setelah ini teman-teman kita bisa kita bisa punya sebuah kesepakatan nanti kalau presentasi selanjutnya kalau bisa dibuat lebih simpel lah. Karena kemarin waktu saya melihat teman-teman di waktu FGD itu ada yang sangat banyak data itu dimasukin di satu slide yang itu kita mungkin akan pusing membacanya kalau dalam konteks presentasi. Jadi teman-teman dibedakan antara membuat presentasi dengan laporan atau makalah ya. Kalau presentasi itu kayak poinnya saja sebenarnya, tidak harus semua dimasukin. Tadi pagi udah nerima penugasan dari saya di Google Classroom. Sudah terima semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Mock-up-nya itu nggak harus bikin sendiri kok. Tapi kalau mau bikin sendiri nggak apa-apa. Kalau ada contoh baliho ataupun poster ataupun infografis atau apa yang menurut teman-teman menarik, silakan besok dipresentasikan. Tapi inilah nggak semua. Atau mau agak kerja keras bikin sendiri ya lebih baik. Kan nanti kita di sini scale up Prodamas, nanti juga ada tim rebranding, jadi kita ya mulai untuk menyepakati lah nanti kita akan seperti apa kelak Prodamas. Teman-teman ini juga sebenarnya semalam saya itu sebentar, sudah kelihatan ya ini ya. Oke, saya mulai aja ya. Kita biar nanti nggak molor seperti biasanya. Saya juga kasihan teman-teman kalau molor, pasti banyak tugas. Teman-teman, selamat pagi. Saya kembali Arif Priyono, ketemu teman-teman. Tidak perlu Pak, sebut saja Mas, karena kita belajar bersama prinsipnya. Saya bukan dosen Anda, jadi kita berteman saja. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mendesain presentasi yang baik. Tentunya ini bukan materi yang orisinil dari saya juga banyak belajar dari tempat-tempat lain. Hari ini lebih formal ya, karena memang ya sudah kita membuat suasana yang agak atau materinya agak beda lah. Kalau kemarin mungkin materi saya lebih
colorful, lebih banyak apa namanya elemen-elemen visual. Kali ini lebih banyak teks. Jadi kita buat lebih apa sedikit formal sebenarnya. Teman-teman kalau mendesain presentasi pakai tools apa aja? Ada yang mau sharing? Biasanya pakai apa? Mas Satria pakai apa biasanya kalau desain tools? Desain apa namanya? Desain presentasi? Pakai Microsoft PowerPoint, Pak. PowerPoint. Baru ini pakai Canva. Mas Edi Sumarsono, pakai apa kalau presentasi desainnya? Biasanya pakai PowerPoint, Pak. Kalau Mbak Rizky Sari pakai apa? Saya pakai PowerPoint, kadang juga pakai Canva, Pak. Oke. Yang pakai Google Slide nggak ada di sini. Saya ngopi dulu ya. Saya pakai keduanya, Pak. Oke. Biasanya ini biasanya, tapi ada yang pakai, istriku pakai Prezi kalau nggak salah. Kalau desain, jadi lebih apa ya, ada kayak lebih rame gitu kan kalau cewek itu dia gitu. Kalau istri saya lebih pakai lebih sering pakai Prezi atau apa, saya nggak paham. Kalau saya biasanya saya pakai Canva, almost pakai Canva. Kayak seperti ini saya pakai Canva. Tapi memang kita kalau pakai Canva, kalau langsung present dari Canva, memang ya jelas harus ada internet. Kalau PowerPoint kan nggak harus. Itu yang memang kelebihan dari PowerPoint. Tapi biasanya saya itu backup. Saya pasti download PNG-nya Canva, terus saya akan upload di template-nya PowerPoint dan Google Slide. Tapi sekarang saya nggak pakai PowerPoint sama sekali. Nggak install PowerPoint di laptop. Jadi saya akan apa namanya upload template di Google Slide. Nanti kalau ada kebutuhan apa namanya video, nanti embedded-nya nggak di Canva, karena kalau download pasti jelek, pasti rusak. Semua apa namanya gambar gerak kalau di Canva, kalau di download kan nanti pasti nggak bisa gerak di PNG-nya ataupun PDF-nya. Jadi teman-teman kalau memang ada gambar gerak ataupun video di materi presentasinya di Canva, sebaiknya persennya dari Canva waktu di presentasi ininya lewat webnya Canva. Kecuali memang semuanya statis ya. Kalau statis biasanya saya memang saya download dulu PDF ataupun PNG untuk backup, baru nanti kalaupun internetnya lancar pakai Canva, kalau enggak ya pakai PDF-nya. Itu kalau kita presentasinya tidak di Zoom ya, di rapat ataupun di workshop ataupun sedang ngapain, itu biasanya seperti itu. Jadi boleh pakai apapun, senyaman mungkin dan seaman mungkin. Karena kalau kita mengandalkan katakanlah Google Slide, usaha aman, ini nggak bakal hilang. Tapi ketika tidak ada internet juga nggak bisa diakses. Tapi enaknya kalau Google Slide itu secara ekosistem sangat lengkap ya di apa namanya di Google itu ada banyak tools, ada Drive, ada spreadsheet, ada Jamboard, ada form. Jadi kalau mau presentasinya advance gitu enak dan bisa sharing, saling edit bareng, sama dengan Canva. Canva juga bisa sharing kalau dengan 3 tim, kalau yang paket basic premium itu. Tapi kalau Google Slide asal apa namanya sudah di-share dengan teman-teman lain, bisa diedit bareng-bareng. Itu lebih enak, bisa berkolaborasi. Jadi tergantung kembali ke teman-teman mau pakai apa, silahkan. Yang penting senyaman mungkin dan seefektif mungkin menyampaikan pesan. Teman-teman ada yang, kalau teman-teman pernah melihat Steve Jobs, pernah lihat presentasinya Steve Jobs, atau sering nonton TEDx,
Sering nggak nonton-nonton gitu? Iya, Pak. Steve Jobs itu hampir tidak ada ini ya, hampir tidak ada, teksnya nggak banyak, hanya visual-visual ya. Jadi sangat mudah desainnya, cuman sangat sulit waktu presentnya. Itu yang memang apa namanya, tantangan dari bikin presentasi itu kan, kita kalau minim keterangan pasti harus matang di pemahaman materi. Nah, jadi teman-teman sederhana ya desain presentasi itu. Tapi tergantung forumnya juga. Kalau teman-teman kemarin mungkin saya agak ramai desainnya karena ya saya biar agak muda lah, biar ikut apa namanya auranya teman-teman yang masih muda ini. Jadi kemarin memang saya sengaja sama dari Canva juga. Saya juga kebetulan langganan Canva basic ya, premium. Jadi ya ada banyak template di sana. Saya sedikit sentuh dengan perubahan-perubahan warna. Tapi semua presentasi itu usahakan sederhana, tetap sederhana. Artinya apa? Teksnya harus ringkas, tidak perlu menjelaskan per poin. Kalau misalkan teman-teman ada apa namanya jelasin sesuatu, satu apa nanti B, satu B apa atau B.1 apa, itu terlalu banyak. B.2 apa, B.3 apa. Kemarin saya lihat waktu FGD itu waktu yang tentang infrastruktur kayaknya ya, itu luar biasa datanya, masuk semua itu di materi. Itu kalau kita lihat dari tempat lain, jujur nggak bisa baca teman-teman. Tolong bedakan paper dengan presentasi. Jadi makalah dengan presentasi atau hasil penelitian dengan presentasi, bedakan ya. Karena kalau presentasi itu key point-nya saja. Jadi pemahamannya itu kalaupun nanti butuh materi tambahan, biasanya disertakan di doc ataupun dibuatin materi yang lebih panjang di PDF atau apa, nggak apa-apa kalau pengen menjelaskan. Jadi memang ada dua karakter atau dua tipe presentasi ya. Ada talking presentation seperti ini. Jadi kita memang ada yang ngomong, ada yang berbicara. Ada yang memang kebutuhannya pitching presentation, ya, pitch deck. Jadi ada yang memang ya sudah presentasi itu memang diberikan ya, harapannya orang lain langsung paham materi. Kalau kayak Steve Jobs itu, kamu kirim materinya ke orang lain tanpa dia ngomong, nggak akan paham. Makanya perlu presenter, perlu yang ngomong. Tapi kan ada yang memang presentasi itu pitching presentation ya, pitch deck ya. Itu kan ya kadang-kadang agak detail, cuman nggak boleh panjang juga. Kalau Steve Jobs kan dia tanpa kata-kata sama sekali, hanya visual dia jelasin. Memang dia bentuknya lebih ke talking presentation. Kalau di Canva ada itu talking presentation ataupun presentation yang biasa. Ada dua pilihan di sana template-nya. Teman-teman bisa pakai yang kalau misalkan memang lebih banyak talkingnya atau ngomongnya kayak di apa conference, kayak di peluncuran produk, kayak yang dibikin oleh Steve Jobs itu lebih banyak presenternya yang ngomong daripada deck-nya. Tapi kalau di kayak gini kan teks saya juga masih banyak sebenarnya, ya, karena kita materi kelas. Beda dengan waktu Steve Jobs meluncurkan sebuah produk, itu beda sekali. Teman-teman harus banyak belajar dari sana. Nanti pasti akan banyak inspirasi lah melihat itu. Singkat, padat, jelas. Jadi kalau teman-teman masih panjang-panjang presentasinya, tolong diperbaiki. Kita nanti ini udah on field ya, nanti kita akan sering bertemu, kami akan sering minta teman-teman presentasi, usahakan
materinya singkat, padat, dan jelas. Yang panjang di ngomongnya saja. Artinya kalau teman-teman bisa membuat presentasi yang singkat, padat, dan jelas, teman-teman menguasai materi. Nggak perlu panjang di deck-nya, nanti baca deck jadinya. Jadi sering ya kita melihat presenter itu sibuk baca deck, nggak melihat peserta kadang-kadang. Dia karena apa? Dia semua materinya di copy paste di presentation. Itu nggak boleh. Boleh, tapi sebenarnya nggak enak. Kalau siapa yang ngelarang, nggak ada yang larang, cuman tidak menarik jadinya kalau terlalu panjang. Jadi nggak usah panjang-panjang, tapi itu bisa menjelaskan. Dan memang orang itu asumsinya itu bisa membaca dari tempatnya. Kalau sekarang kan kita mungkin Zoom ya, jadi lebih enak. Apa yang saya tampilkan sama dengan apa yang teman-teman lihat, karena screen sharing. Tapi kalau di sebuah ruangan, itu beda situasinya. Jadi kalau kecil-kecil seperti yang teman-teman kemarin FGD itu, waktu saya, Pak Edi, dan Mas Erwin dengerin teman-teman FGD yang bagian infrastruktur dan kesehatan kayaknya itu kan kecil-kecil banget tulisannya, panjang-panjang. Jadi dengan waktu yang hanya katakanlah 20-30 menit, kita bingung kadang-kadang menangkapnya. Kalau mau melacak balik apa sih tadi yang disampaikan, terlalu lama untuk mencari key point-nya. Jadi kalau bisa, nggak usah panjang-panjang, dan bisa dilihat dari sisi peserta. Anggaplah kita di sebuah ruangan. Jadi kalau orang lihat itu bisa menjangkaunya, melihatnya, jangan sampai terlalu kecil. Jadi yang presenternya kita bisa baca, tapi orang lain nggak bisa. Itu. Terus perhatikan kontras. Jadi misalkan backgroundnya hitam, terus teksnya biru tua, itu kan nggak akan kelihatan. Kalau teman-teman yang di kafe mungkin lebih paham ya. Tapi saya yakin juga ini sebenarnya harusnya pengetahuan umum bagi teman-teman yang sedang menjalankan kuliah, karena kelak kalau teman-teman di industri, ketika teman-teman benar-benar lulus dan bekerja, sudah tidak ada lagi ilmu kira-kira. Jadi semuanya harus bisa dipresentasikan. Even pun teman-teman nanti itu jadi sosmed manager atau apapun, sama, semua harus bisa dipresentasikan. Kalau di industri beneran ya, kalau industri yang asal-asal ya kira-kira gini Pak, nggak bisa. Jadi semua harus dipresentasikan. Logiknya harus bisa disampaikan dan harus bisa ditangkap oleh audiens. Jadi kontrasnya diperhatikan. Bagaimana background, bagaimana kayak teksnya ini bisa nggak sih kelihatan dia itu backgroundnya terlalu mengganggu nggak sih, dan membuat teksnya nggak kelihatan. Itu harus dipikirkan. Jangan sampai nanti maunya colorful tapi akhirnya nggak terbaca karena kontrasnya tidak kelihatan teks antara background. Dan juga teman-teman nanti kalau kontrasnya itu seimbang, pertama nyaman di mata, kedua pasti bisa langsung tangkap lah oleh orang. Saya kecilkan. Jadi kalau kontrasnya baik itu pasti pesan kuncinya bisa tersampaikan dengan baik. Kalau teman-teman desainnya nanti tidak jelas antara background dengan teks ataupun pesan yang disampaikan, biasanya juga orang akan susah menangkapnya. Perlu kerja keras mata untuk
bisa melihat itu dari jauh. Harus dipicingkan, apa sih ini yang mau disampaikan, teksnya apa sih, nggak kelihatan. Tolong nanti kontrasnya diperhatikan kalau pas desain presentasi. Kedua, masing-masing deck itu usahakan elemen-elemennya itu inilah ya, apa namanya, konsisten istilahnya. Kalau tidak bisa istilahnya bisa menjadi konsisten antara satu deck dengan deck lain, itu usahakan konsisten, tidak sampai berubah-ubah. Kadang-kadang nanti fotonya kecil, kadang-kadang gede. Tadi memang ada yang di atas, ada di bawah, cuman tetap apa namanya, harmonis ya kelihatannya nanti. Tetap usahakan antar deck itu mulai dari cover, page kedua, page ketiga, page keempat itu elemennya itu kalau bisa sejajar, seimbang, tidak acak adul. Kalau istilahnya nanti itulah kenapa ada template. Template itu memudahkan teman-teman. Lebih baik kalau bisa dari nol, itu lebih baik. Kalau dari nol itu lebih baik sebenarnya. Cuman kalau mau manfaatin fitur, kalau teman-teman pakai Canva yang premium yang udah berbayar itu banyak kok template yang bagus sebenarnya. Tinggal dirubah aja dengan brand voice-nya misalkan. Kayak ini saya pakai warnanya logo Prodamas. Semalam saya tuh nyari fontnya Prodamas, sudah saya upload ke Canva, ternyata fontnya nggak enak buat dibuat presentasi. Ya udahlah, saya nggak pakai kan gitu. Jadi sudah tak upload. Oh ini kok nggak enak banget ini fontnya ini. Nah, tugas teman-teman untuk misinya kan rebranding ya. Kalau bisa ganti logo, kalau perlu ganti warna. Dan yakinkan Pak Wali Kota untuk harus ganti Pak, karena nggak enak ini. Kan gitu. Nggak apa-apa, nanti hasilnya kita akan presentasikan pada beliau. Jadi sebuah keberhasilan itu juga perlu dirayakan dengan membuat logo baru kan. Bilang gitu aja nanti, nggak apa-apa. Karena memang kemarin saya coba untuk memakai fontnya Prodamas. Ini kalau saya pakai itu agak rumit ini visualnya. Gitu. Ya udahlah, saya pakai font yang seadanya aja gitu, biar lebih enak. Bukan berarti nggak bagus ya, saya menghormati teman-teman yang buat logo yang dulu, cuman kalau fontnya saya pakai di presentasi kok kayaknya nggak enak. Menurut saya gitu. Tapi ini warna-warna yang ada di logonya Prodamas. Nah, itulah pentingnya Canva, ada fitur untuk mengekstrak warnanya logo untuk apa, brand kit kita. Enaknya gitu. Kalau teman-teman di Canva tinggal upload, sudah copy aja color-nya dari logo ini. Semua akan terekstrak dan akan ada apa namanya, pilihan-pilihan warna yang dari hasil ekstraksi logo itu. Tinggal mau mana yang dihapus, mana yang mau dipakai semua, atau pakai semua nggak apa-apa. Ini warna yang saya pakai logonya Prodamas ini. Sama tadi udah saya sampaikan ini. Dan usahakan saling berkesinambungan. Jadi jangan sampai loncat-loncat ya. Jadi usahakan antara deck 1 sampai deck terakhir itu sinambung, saling mensupport dan apa namanya, mendukung deck-deck sebelumnya. Dan jangan sampai nanti udah ke slide ke-7 balik lagi ke pembahasan dan slide 3. Itu enggak menarik. Jadi kalaupun mau reminder deck sebelumnya, ya sudah ngomong aja, dibalikin, jangan sampai nanti ada pengulangan di desainnya. Ya teman-teman ya, kalau bisa berkesinambungan. Warna, logo, font, elemen, ininya tetap, tadi kan kita juga ungu, orange, putih, itu tetap masuk di elemen-elemen visual yang saya sampaikan. Jadi jangan sampai habis ungu, merah, biru, Mijiku Hibiniu muncul semua nanti ya.
Jadi kalau bisa jangan banyak deh warnanya. Nanti ada di slide berikutnya. Jadi teman-teman antara font dari deck 1 sampai deck terakhir itu kalau bisa jangan berubah-ubah. Saling kayak visualnya sama lah, istilahnya gitu. Jangan sampai kita katakanlah di Google Slide ataupun di PowerPoint ataupun di Canva kan banyak template tuh. Tapi yang semua dipakai. Akhirnya acak-acakan. Mending pakai satu template, ya sudah di situ di customize sendiri, sedikit-sedikit dirubah. Jangan terus all template dibuka, terus masing-masing dipakai satu-satu. Itu nanti pasti acak-acakan desainnya. Saya pakai satu template ini di Canva, cara berubah gitu aja. Jadi teman-teman usahakan untuk konsisten semua elemen visualnya. Nah ini bukan tips dari saya, tapi pro tipsnya itu ada tiga aturan, tiga tips. Maksimal 3 warna, maksimal 3 font, dan maksimal dalam satu slide itu 3 elemen visual. Entah itu foto, entah itu grafis, icon, ataupun video satu kalau video aja banyak. Jadi maksimal itu. Kalaupun nanti ada header, subheader, ataupun teksnya itu mungkin oke, headernya low velo misalkan, terus subheadernya Montserrat, nanti terus teksnya Arimo, 3 aja, dan itu konsisten di semua slide. Jangan nanti halaman pertama pakai Times New Roman, halaman kedua pakai Verdana, halaman ketiga pakai Arimo, halaman keempat pakai Montserrat. Jadi jadinya nanti ini kayak Indonesia, jadi sampai Merauke, banyak suku kan gitu. Kalau itu dilihat dari satu presentasi, wah itu ada yang masih seperti itu nggak di sini? Yang masih fontnya sudah satu deck itu satu presentasi itu banyak font di masing-masing slide. Ada yang masih terjadi? Ayo ngaku. Ada nggak? Ya ada. Mbak Vina gede-gede tadi. Tetangga saya ini Kediri. Gimana? Ada yang ngaku nggak? Yang sering pakai font acak-acakan banyak font di satu presentasi? Tolong dirubah. Jadi maksimal 3 font. Sebenarnya kalau teman-teman di Canva itu upload brand kit itu maksimal ya udah ikutin aja 3 font, nggak usah tambah banyak-banyak. Nanti teman-teman tinggal ini aja pakai stylenya mereka, klik udah rubah sendiri fontnya, colornya juga. Jadi kalau kita ngikutin panduan tools pasti akan lebih bagus kok, lebih menarik sebenarnya. Ada jalan mudah menuju prestasi yang bagus, Canva. Nah, tadi itu saya ngomong tentang visualnya. Visualnya seperti itu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan? Karena habis ini teman-teman harus ini. Oke, Mas Januar Hakim. Jangan ngilang Pak. Karena nih. Halo Bapak, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin ini sih Pak, apa namanya, terkait yang professional tips tadi ya Pak ya. Kalau dari saya sendiri tadi kan kalau Bapak bilangnya ada 3 pattern warna, 3 font berbeda, dan 3 visual ya Pak ya. Mungkin kalau dari saya ada sedikit tambahan pro tips juga lagi Pak gitu Pak. Jadi yang alternatif 2 gitu mungkin kalau dari saya. Mungkin ini sih Pak, apa namanya, terkait yang 3 pattern warna itu saya sebenarnya setuju terkait itu. Cuman
kalau dari saya sebenarnya untuk 3 pattern warna itu masih ada sedikit agak sedikit Bapak gitu. Jadi kalau dari saya maksimalnya harus 4 gitu. Maksimal. Jadi bisa digunakan keduanya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau menurut saya untuk pattern warna itu dia akan kita sesuaikan dengan ini keselarasan Bapak. Kalau nggak salah apa ya? Ada di aplikasi di ini salah satu website itu dia nganuin pattern warna gitu, itu bisa dia menggunakan 4 Pak gitu. Cuman kalau dari saya itu sih Pak, jadi yang penting nggak lebih dari 4 itu aja udah cukup. Terus kalau untuk fontnya kalau dari saya jangan lebih dari 2 sih Pak, karena dan dia ini Pak saling melengkapi. Jadi font kenapa saya bilang jangan lebih dari 2, kalau kita menggunakan fontnya itu berbeda bentuk. Jadi kalau nggak salah dari font itu tuh ada yang jenis akar kayak ada ininya buntut-buntut gitu, sama yang round gitu. Nah itu harus berkesinambungan gitu Pak. Biasanya digunakan ketika kita judulnya pakai yang round, yang bawahnya atau teksnya itu pakai yang ada akar-akarnya gitu sih Pak. Kalau yang alternatif 2 kalau saran dari saya itu Pak. Tapi saya setuju juga dengan yang disampaikan Bapak kayak gitu. Itu saja Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Nah, nggak apa-apa. Jadi senyampang nyaman dipandang mata kan gitu kan sebenarnya. Dan itu lebih sulit memang kalau kita memasukkan banyak elemen warna. Tapi kalau sudah pro ya sudah itu bisa lah ya menyanting-nyantingkan agar enak dipandang. Ini kan tadi ya kita secara general itu tadi kalau bisa maksimal 3 warna, kalau bisa maksimal 2 font, kalaupun 3 font, kalaupun 2 lebih bagus. Ini saya pakainya satu font. Jadi teman-teman maksimal 3 font, kalaupun 2 ya nggak apa-apa, satu font nggak apa-apa gitu kan. Jadi tergantung kembali ke teman-teman. Kalau bisa lebih banyak waktu persiapan, saya yakin mau pakai warna 4 pun ataupun 5 kalau memang secara desain orangnya sudah oke, bisa dibuat senyaman mungkin. Bahkan di Canva kan bisa upload beberapa warna ya, bisa banyak. Ini kemarin semalam saya ekstrak dari logonya Prodama, saya dapat 6 warna. Cuman ya ketika saya pakai opsi perubahan di stylenya Canva ya saya hanya mengambil tiga style kan itu. Putihnya nggak tak pakai, putihnya dari foto. Jadi kalau fotonya tak berubah ya udah tak pakai dari foto. Ada warna putih di slide ini, cuman saya ambil dari foto, tidak dari background. Menarik Mas Januar, dan tolong nanti prakteklah teman-teman, silahkan nanti download logo Prodamas dan upload di brandkitnya Canva. Habis ini teman-teman setiap presentasi pakai ini. Lah nanti kalau memang teman-teman rebranding dan berhasil merubah, pakai itu selanjutnya. Tapi minimal udah mulai pakai brand voice-nya Prodamas, mau waktu desain presentasi ya, mudah kok. Jadi saya itu bukan desainer loh, saya kalah jago dengan Mbak Vina kalau desain. Jadi saya itu hanya teman diskusi desainer di Kediri, lebih di sana, lebih ke teman untuk mengkonsep brainstorming kayak gitulah. Kalau yang desain Roni Setiawan. Kalau Roni memang sudah pro, dia kontributornya Freepix ya, dan memang sudah euro lah gajinya dia. Jadi mulai sekarang karena sudah dapat materi ini, usahakan semua desain
pakai warnanya Prodamas, pakai stylenya Prodamas. Kecuali fontnya, kalau nggak enak nggak usah dipakai. Ya, pro tipsnya itu. Jadi sama saya juga pakai fontnya. Oke, ada lagi? Boleh disanggah, jadi nggak apa-apa. Kita itu belajar. Kalau saya salah, sanggah langsung. Nggak seperti itu Pak, atau nggak seperti itu Mas. Boleh. Terutama yang anak-anak desain, itu diperkenankan untuk menyanggah saya, nggak apa-apa. Karena saya juga masih belajar. Kan tenaga ahli hanya status sebenarnya. Ayolah, jangan sungkan. Sudah, cuman Mas Januar yang berani ini, yang berani menyanggah saya. Nanti nilainya 100 langsung. Aku senang kalau ada resume apa di desain bagus itu senang. Saya lihat kemarin wah resumenya ada yang desain. Tapi yang anak desainer malah nggak desain kadang-kadang. Ayo siapa ngaku? Justru malah yang desain malah bukan desainer. Ini yang kadang-kadang kacau ini anomali ini. Yang desainer malah nggak desain sama sekali. Ayo, ada yang kerasa toh? Oke, next. Kalau nggak ada, nanti kita, storytelling, teman-teman. Jadi, selain mendesain deck yang baik secara visual, usahakan masukkan unsur storytelling. Sebuah cerita itu akan mudah menjelaskan dengan baik daripada deskripsi yang berbelit-belit ataupun panjang. Jadi teman-teman usahakan membuat sebuah cerita ketika kita itu membuat presentasi. Sama dengan waktu saya dulu pertama kali bertemu dengan teman-teman, saya buat cerita tentang Kobe Bryant, Whitney Houston, Oprah Winfrey, Brian Lima, itu saya berusaha untuk membawa cerita tentang etos kerja menjadi sebuah cerita keseharian. Jadi kita akan lebih mudah memahami dengan teknik seperti itu. Jadi Mas Abu ini kalau presentasi di mana-mana, ceritanya pasti ini yang dibawa itu. Jadi waktu dia itu menjabat pertama kali pada 2013, dia itu sadar bahwa di mana-mana pembangunan sebuah kota itu biasanya hanya dilakukan di tengah kota atau yang orang lain kelihatan. Yang orang ketika melintas itu bisa melihat dengan matanya. Itu seperti itu pemerintah itu. Dan beliau sadar kalau ini dia bangun dengan dinas PU ya biasanya, itu pasti butuh waktu lama karena nggak mungkin semua itu ditandani sendiri oleh dinas. Itu nanti mereka nggak akan bisa selesai, pasti butuh waktu 10 tahun. Makanya muncullah program Prodamas ini. Jadi pembangunan di setiap RT itu bisa dilakukan oleh lingkungan sendiri, lingkungan terdekat. Kamu butuh apa sih? Aku butuh jalan paving Pak. Oh kamu butuh apa? Aku butuh tempat olahraga lapangan voli Pak. Oh kamu butuh apa? Aku butuh pos kamling. Nah mereka bisa menganggarkan sendiri, merancang sendiri, lalu nanti mereka bisa membangun sendiri. Itu prinsip dari Prodamas. Kalau itu diserahkan ke dinas itu lama. Itu lama. Kalau teman-teman nanti ke Kota Kediri, tapi harus tahu membedakan ya mana jalan provinsi sama jalan kota ya, tentu beda. Kalau jalan provinsi nggak bisa disentuh lah, itu hak provinsi. Memang ada beberapa jalan di Kota Kediri itu dilintasi oleh jalan provinsi. Tapi kalau teman-teman ke gang-gang, hampir semua sudah pavingan dan ada biopori. Jadi udah ada resapannya semua. Cek lah gitu.
Kalaupun terjadi kemarin banjir itu ya kembali ke habit masyarakat ya. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Gotnya yang udah dibangun bagus itu, drainase udah dibangun bagus itu dimasukin sampah. Itu masih banyak terjadi memang. Tapi silahkan nanti kalau sudah on fit, sudah datang ke sini, dicek sendiri bagaimana hampir tidak ada gang yang jalannya jelek. Semua sudah pavingan. Terus ada taman baca sebenarnya, di setiap pos kamling itu ada madingnya. Dulu ada langganan koran, nggak tahu sekarang apakah masih, cuman ada madingnya. Terus hampir semua RT harusnya sudah ber-CCTV. Jadi untuk keamanan wilayah itu di kampung-kampung itu dipasangin CCTV, ya itu boleh. Itu memakai anggaran Prodamas juga. Terus rata-rata juga sudah punya. Nah, kadang-kadang hal sepele yang kita nggak ngeh itu dibutuhkan, misalkan gini. Hampir semua RT punya terop. Jadi kalau ada orang meninggal nggak butuh biaya besar. Sudah dipinjemin terop dari RT, kursi, sound system, kalaupun ada orang nikahan itu nggak butuh sewa, sudah di Kediri. Jadi bisa berhemat masyarakatnya. Kan tidak semua itu mampu sewa gedung ataupun apa ya. Jadi masing-masing RT itu punya tenda sendiri. Tahu tenda kan, terop itu loh, tenda nikahan itu loh. Punya kursi sendiri, kursi nikahan itu, sound system, itu punya semua. Jadi kalau ada orang meninggal, nggak perlu lagi bingung sewa terop, sewa kursi, itu masing-masing RT punya. Itu waktu awal-awal dulu, awal-awal Prodamas. Jadi mungkin bagi kita itu kan nggak penting, Pak. Penting karena itu bisa mengurangi biaya kejadian yang kadang-kadang tidak terduga, orang akhirnya butuh biaya. Ada yang saudaranya meninggal atau apa, sudah nggak perlu keluar biaya lagi untuk sewa-sewa gitu. Itu kalau di lingkungan sangat penting. Makanya ada namanya rukun kematian kalau di apa tingkat lingkungan itu. Itu hal-hal sepele yang kadang-kadang kita nggak pikirkan. Jadi semua hal itu bisa selesai setahun, tidak 10 tahun dengan Prodamas. Nanti deh harus datang, nanti baru tahu. Nanti kalau saya ngomong di sini promosi terus ya. Dan tugasnya teman-teman mungkin kami belum sempurna atau mungkin ada program yang belum tepat. Fungsinya teman-teman membantu itu nanti melihat apa sih yang bisa disempurnakan ataupun dilakukan lagi dengan Prodamas, dimaksimalkan seperti apa sih yang bisa diperbaiki dari sisi brandingnya. Nanti tugas teman-teman yang nanti dengan saya, menti-menti saya, nanti kita akan sering banyak ngobrol, ngopi tentunya. Boleh rokokan kalau yang rokokan. Gitu. Kita akan banyak berdiskusi dan goals-nya adalah kita akan rebranding Prodamas. Dan yang kemarin mengkritik soal sosmednya Prodamas, sosmednya Pemkot Kediri, mari kita saingi, kita bikin sosmednya Prodamas bagus. Teman-teman nanti saling membantu ya. Jadi kita pasti butuh semua disiplin ilmu, nggak bisa jalan sendiri. Artinya dari sisi sosmed nanti juga perlu masukan dari teman-teman yang data analis, yang gitu. Nanti juga kita perlu teman-teman yang di kepemudaan untuk tahu apa sih yang perlu dibuat konten kan gitu. Nanti juga perlu teman-teman yang di tata kota, tata wilayah, tata kota, saya nggak paham. Planologi coba tata kota atau tata wilayah, kan gitu. Nanti kita perlu semua kolaborasi, tidak bisa saja. Nah, dengan kolaborasi nanti kita banyak data dan kita bisa ceritakan, kita bikin storytellingnya. Itu ya. Nanti next presentasinya kalau bisa cari cara bercerita atau cari cerita dan ceritakan di presentasi yang sesuai dengan konteks yang akan dipresentasikan. Bantu audiens dengan data. Jadi kalau teman-teman punya data, jangan sampai yang paham hanya teman-teman, terutama teman-teman data analis.
PR-nya dari teman-teman yang memang data ini kan susah ya dipahami. Anggaplah kami itu awam kalau pas FWD dengan kami. Jadi usahakan data itu dimanusiakan, di apa ya? Kalau istilahnya itu disesuaikan dengan orang awam, orang banyak. Kecuali memang itu tugas kelompok teman-teman di circle data analis. Pasti paham. Tapi kalau itu nanti data itu disampaikan di lintas stakeholders, usahakan mudah dibaca. Usahakan mudah dibaca. Saya sering dapat materi riset dari teman-teman yang kami hire ya untuk riset. Kalau biasanya kami ada vendor di Surabaya itu untuk riset. Mereka mudah untuk menjelaskan apa ya pemetaan ini zona merah Pak, ini zona hijau. Itu kami menangkapnya lebih mudah daripada dengan angka-angka yang sangat panjang dan apalagi rumus-rumus. Itu kalau bisa dimudahkan. Kalau teman-teman mau presentasi tapi memang ada datanya, kalau bisa dimudahkan. Dan kalau bisa ada datanya, biar lebih terukur kan gitu, lebih jelas. Jadi angka-angka itu bisa membantu kita memahami, tapi angka-angka itu bisa juga membuat kami pusing yang melihat presentasi. Jadi tetap perlu angka, tapi usahakan angka-angka itu mudah dipahami. Kalau perlu ada perbandingan. Misalkan seperti ini. Kota Kediri itu kecil, luasnya hanya 63,4 km persegi. Hanya ada 3 kecamatan dan 46 kelurahan. Populasinya kurang lebih 300.000 jiwa. Sementara Surabaya memiliki 3 juta jiwa. Jadi teman-teman tahu ya, ini poinnya. Poinnya ini tentang Kota Kediri. Tapi kita juga memudahkan orang untuk membayangkan dengan memasukkan data dari kota lain. Ada perbandingan di sana, ada komparasi. Jadi ya jangan samakan dengan Surabaya. Surabaya itu 10 kali lipat Kediri. Jadi kan dengan seperti ini orang langsung mudah menangkap. Oh, ternyata segitu toh Kediri itu. Luasnya, penduduknya, oh cuman segitu toh. Jadi lebih mudah untuk dibayangkan. Jadi teman-teman kalau nanti buat materi presentasi, coba cari konteks agar orang itu lebih mudah membaca data. Jadi kalau teman-teman pernah baca majalah National Geographic enggak? Jadi kalau teman-teman baca National Geographic, kalau nanti ada data tentang sebuah wilayah, itu akan berusaha dimudahkan. Atau wilayahnya itu di luar Indonesia lah ya, di Amerika gitu. Nanti kalau itu edisi Indonesia akan dimudahkan dengan kira-kira 1/4 Jakarta, kira-kira sama dengan luas kota Semarang. Jadi kita membaca yang di Indonesia itu memahami konteksnya, bisa membayangkan. Oh, luasnya segitu ya. Texas itu, oh Washington itu segitu ya penduduknya, karena selalu dikaitkan dengan konteks lokal yang kita mudah untuk membayangkan. Kalau saya menjelaskan Surabaya seperti ini, teman-teman pasti sudah punya bayangan seluas apa Kota Kediri. Itu dan usahakan ini pro tips. Pro tipsnya gitu. Kalaupun baca, jangan terkesan membaca. Jadi teman-teman boleh baca kok. Sebenarnya boleh baca. Kalau di fiturnya Canva, kalau tidak di Zoom itu ada presenter view. Jadi di sebelah kanan ada notes. Kalau saya pas lagi tidak menguasai materi, biasanya saya tuh pakai 2 layar. Jadi saya pakai iMac untuk cheating saya, untuk bahan
contekan saya di depan saya gede gitu. Terus yang saya pakai untuk presentasi Mac-nya gitu. Jadi tapi ini saya nggak pakai itu karena ya kita diskusi aja. Kalau pas betul-betul materinya sangat susah dan saya mungkin perlu contekan, nah, itu pro tipsnya. Tapi jangan terkesan membaca. Makanya layarnya dibedakan. Kalau Canva ada presenter view, kalau nggak tahu yang lain. Jadi ada beberapa, setiap slide bisa dibuatin catatan. Jadi setiap slide itu teman-teman sebaiknya punya catatan agar bisa mengelaborasi lebih jauh. Kecuali memang sudah hafal ya materinya. Kalau fotografi mungkin saya agak hafal lah ya. Tapi kalau yang lain-lain kadang-kadang juga butuh contekan. Jadi dan jangan sampai kesannya membaca. Kalau kemarin saya melihat caranya siapa ya, Aiman Wicaksono kayaknya. Ya HP-nya taruh di depan laptop. Ya cheatingnya pakai HP gitu. Kan nggak ketahuan. Jadi boleh kok, boleh teman-teman pastilah ya kadang-kadang juga kita manusia ada apa memori yang hilang sedikit gitu kan kadang-kadang juga tiba-tiba di depan publik jadi gagap lupa yang mau diomongin apa gitu. Jadi tapi kalaupun membaca jangan terkesan membaca gitu. Jadi tapi sebaiknya memang teman-teman memahami materi. Kalaupun tidak punya apa kerepekan itu juga lebih baik. Jadi tidak berarti apa ya? Bukan berarti tidak boleh baca, balik saya. Tapi kalaupun baca itu jangan sampai kelihatan baca. Dan lebih baik memang pelajari lebih dulu materinya. Saya pernah lihat fotografer John Steinmeier sama siapa yang Belanda itu waktu mau presentasi sehari sebelumnya dia simulasi audien. Saya dulu dapat training of trainers dari apa namanya Erasmus Hui itu lembaga seninya Belanda di Kedubes Belanda. Saya kebetulan memang diajar untuk menjadi trainers fotografer dulu. Itu saya disuruh simulasi kalau sebelum ngajar itu disuruh simulasi. Jadi sehari sebelumnya itu harus tahu lah pace-nya akan secepat apa nih. Terus apa? Bahkan sampai ke toolsnya kompatibel nggak sih dengan laptop kita? Bayangin kita sering datengin narasumber itu kadang-kadang nggak cocok, nggak ada HDMI-nya, ini hanya USB-C, ini tapi nggak punya perlengkapan, itu juga nggak profesional. Jadi teman-teman kalau apa namanya memang saya punya beberapa alat. Jadi teman-teman kalau memang menjadi presenter itu harus siap dengan segala kondisi di lapangan. Jangan sampai teman-teman tuh nanti ada kendala. Misalkan, karena saya pakai ini ya, MacBook ya, nggak ada USB-nya, saya bawa ini HDMI. Kelihatan ya? Nah, ini jadi adapter HDMI. Ada lagi adapter USB ke USB-C. Ini kadang-kadang disepelekan. Terus materinya sudah satu drive, satu folder. Saya sering melihat presentasi yang nggak well prepare. Jadi ketika presentasi materinya di slide-nya kurang, nyari-nyari nih di folder, nyari saya punya kok fotonya, coba ya tak cari dulu ya, buka email gitu. Jangan. Kalau bisa semua materi itu siapkan di folder khusus. Sudah. H-1 sudah siap. Semua link ada di doc. Jadi semua link referensi kalaupun ada itu ada di doc. Berarti apakah itu docnya dokumen Google ataupun docnya WordPress? MS Word kalau nggak salah.
atau di Notion, terserah, atau di Trello, monggo. Jadi kumpulkan semua resources presentasi dalam satu tempat dan backup. Jadi di eksternal ada, di hard disk-nya laptop ada, di drive ada. Teman-teman kemarin saya dengan partner saya kehilangan materi tenun ikat gara-gara filenya korup. Nah, untung saja di Dropbox ada, tinggal download lagi kan gitu. Jadi kenapa akhirnya kadang-kadang saya langganan Dropbox 2 tera itu untuk file-file yang memang penting dan suatu saat akan pakai. Itu makanya jangan pernah percaya pada hard disk. Apapun itu. Apapun mereknya. Saya punya hard disk ini, SanDisk. Ini kan bukan berbasis ini ya, ini SSD ya. Sekuat-kuatnya SSD bisa korup filenya. Saya juga punya WD yang biasa sama. Cuman juga nggak bisa. Harus di backup teman-teman. Jadi dan kalaupun backup jangan pakai share account. Wah, ini ada Google Drive yang 2 tera murah. Jangan. Pertama adalah keamanan data, kedua sewaktu-waktu bisa terdetek Google dan dihabisin akunmu, nangis nanti. Ya, terutama yang teman-teman yang memang punya aset digital. Saya percaya teman-teman seperti ya desainer kayak Mbak Vina itu punya aset digital. Itu kekayaan sumber hidup yang nanti bisa nyesel kalau hilang. Kalau saya foto aset digitalnya, saya langganan Rocket untuk menyimpan foto-foto saya yang sudah ada keywordingnya, sudah ada captionnya, sudah saya bintang-bintang itu sesuai dengan inilah, saya filter sesuai dengan kepentingannya apa. Jadi usahakan kalaupun kemahalan kalau beli 2 tera, beli yang 100 giga dulu katakanlah, yang di Google Drive. Murah kok. 24.000 kayak. Saya beli Google Drive meskipun saya punya Dropbox. Itu untuk file-file yang urgent. File-file yang urgent di situ. Jadi jangan sampai nanti mau presentasi, mau dekat deadline, filenya hilang semua. Laptopnya hilang, ikut kerjaan bablas. Apalagi yang nanti wedding photographer. Ya, ngulang mantennya nggak bisa. Gitu. Maaf Mbak, laptop saya hilang ya. Lah gimana Mas? Lah saya katakanlah Mbak Vina dapat job untuk desain wedding book katakanlah gitu. Filenya sudah diserahin semua ya toh. Si fotografernya juga sudah gampangin tak serahin semua, tak hapus aja. Karena apa? Laptopnya udah penuh kan gitu. Nah tiba-tiba filenya Mbak Vina korup, nangis kan? Setelah itu. Nangis. Sama dengan teman-teman yang lain, presentasi, siapkan backup. Tolong itu diingat-ingat, siapkan backup. Download PDF, kalaupun memang sudah di slide ataupun di Canva, download PDF. Siapa tahu, kayak saya kemarin agak macet ininya, internetnya. Kan gitu. Makanya saya ini di luar juga di kantor, gara-gara di kantor macet ininya, internetnya. Siapa tahu itu. Jadi backup di minimal 3 tempat. 1 di eksternal, 1 di internal laptop, 1 di cloud. Ingat, itu pro tips itu. Pro tips kalau mau jadi pro seperti itu. Jadi jangan sampai nanti pas buka nggak bisa ya Mas, ini ternyata filenya rusak karena PPTX-nya seri 2000 ini kan gitu. Misalkan seperti itu. Dan update. Nah, sorry. Yang pakai Office selalu update. Tolong. Karena kadang-kadang kalau nanti teman-teman kadang-kadang kan kalau presentasi kan udah ada laptop panitia tuh.
disiapkan kadang-kadang kan. Kalau nggak kompatibel, kadang-kadang acak adul kan filenya itu. Lebih aman pakai PDF sih, lebih aman. Cuman nggak bisa interaktif. Lebih aman pakai PDF. Jadi cuman nggak bisa interaktif, itu aja intinya. Tapi kalau bisa pakai Google Slide, sebaiknya pakai Google Slide karena eh, lebih ekosistemnya lebih mendukung. Agar bagus, didesain dulu di Canva, terus diupload di Google Slide. Nanti kalau ada yang memang kebutuhan link, ya embedded di slide yang kosong, gitu. Bisa diatur lah, silakan di customize. Ya, teman-teman, begitu. Ada pertanyaan? Monggo Mas Pisang. Iya, terima kasih Bapak. Saya mau bertanya Pak, untuk masalah kayak presentasi seperti ini kan ya Pak, selain dari yang berbasis slide, kan juga ada yang berbasis video nggih Pak. Seperti kayak mungkin penugasan kami kemarin beberapa waktu lalu yang berupa video tentang Kota Kediri itu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk terkait di Kota Kediri ini sendiri, dari kami selaku peserta magang ini, untuk mendapatkan informasi-informasi terkait Kota Kediri itu berada di mana gitu Pak, yang bisa menjadi bahan kami ke depannya selain kami menganalisis lebih lanjut, juga mungkin kan kita lihat di beberapa penugasan yang sudah di-share oleh panitia di grup WhatsApp itu kan juga ada nanti beberapa tugas video juga Pak. Nah, untuk hal-hal tersebut, untuk pengaksesan materi-materi itu biasanya bisa kami akses di mana gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang pertama, bisa cari di mana? Di Google. Itu yang pertama. Yang kedua di YouTube. Jadi itu resources yang paling handal kan. Jadi Google dulu, baru YouTube. Yang ketiga Japri saya, itu kan. Itu ya kan. Yang paling mudah kan itu sebenarnya. Yang pertama itu Google, yang kedua dari YouTube, ketiga Japri saya. Nanti tak kontak apa namanya, tak mintakan drive-nya teman-teman humas kan, yang dibutuhin apa sih kan gitu toh. Ya nanti saya minta teman-teman apa namanya riset dulu lah. Jadi kalau kalau data analisis jangan sampai salah antara kota dan kabupaten loh ya. Kalau saya ngelihat beberapa presentasi itu kemarin masih jumbo, masih bingung antara kota dan kabupaten, padahal itu daerah yang beda sama sekali. Jadi teman-teman tolong untuk mulai pencarian mendalam pada Google. Artinya apa? Pakai long tail keyword yang mungkin di atas 5 kata. Video Kota Kediri 2020 terbaru atau 2021 terbaru. Video Pasar Betek Kota Kediri, kan 5 kata ya. Video Wali Kota sedang goes, misalkan seperti itu. Nah, nanti kalau kurang baru cari saya. Ya, nanti tak minta humas untuk upload di sebuah drive yang mungkin jadi menurut teman-teman kebutuhannya apa aja. Itu ya Mas Wisam. Bapak, terima kasih Bapak. Makasih kembali. Ada yang lain? Oke, Mbak Nur Zahro. Nah, ini salah satu
salah satu yang bagus resumenya ini Mbak Nur Zahro. Oh, terima kasih Bapak. Selamat pagi, saya izin bertanya sekaligus berkomentar nih Bapak. Ya, boleh. Tadi yang terkait 3 font itu, saya sebenarnya setuju dengan Bapak karena setelah yang saya pelajari itu memang ada 3 font yang fungsinya untuk judul, kemudian subjudul dan aksen, sehingga ketiga font itu sangat diperlukan. Nah, saya itu bertanya Bapak karena saya itu sering sekali kesulitan karena ada banyak judul itu fontnya itu sering overlapping gitu. Saya lihat itu nggak pantas. Nah, itu gimana ya Pak supaya font-font yang banyak ini bisa pantas di satu slide, satu tempat, kemudian itu dulu Bapak mungkin. Yang kedua nanti. Itu dulu Bapak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik dan sangat berat. Sebenarnya font yang pantas itu kan kembali ke bagaimana visual literasi kita ya. Jadi bagaimana kita memahami visual yang menarik itu seperti apa. Dan itu memang pentingnya referensi di sana. Jadi memadu padankan font ini dan memadu padankan warna itu kan kembali kepada jam terbang dan kekayaan literatur visual kita. Sebenarnya di Canva itu sudah memudahkan sebenarnya ya. Jadi kamu bisa cek kalau pakai Canva ya, cek dulu posternya biasanya headernya pakai apa, subheadernya pakai apa, terus teksnya pakai apa. Itu pasti akan harmonis kelihatannya. Itu mereka sudah punya rumusnya itu kan gitu. Itu paling mudah kalau teman-teman pakai Canva. Cek dulu, lalu contek kan gitu. Kalau headernya pakai apa namanya Montserrat, nanti subheadernya pakai apa, itu kelihatan kok. Enaknya nanti gimana? Ya pasti yang harmonis, yang enak itu, yang dilihat mata itu nyaman, nggak yang terlalu kontradiktif, kan gitu. Dan itu bisa dilihat di poster-poster yang udah ada di Canva, itu jadikan referensi. Kalau kamu suka sebuah font di sebuah poster, lihatlah subheadernya pakai apa, terus dia teksnya pakai apa, itu lihatlah itu pasti sudah jaminan mutu karena sudah terkurasi, sudah sebelum diupload oleh developer mereka itu desainernya sudah dikurasi semua kan, baru di-approve terus diupload di library mereka kan itu. Jadi hampir semua itu sudah sesuai lah dengan selera umum gitu. Sebenarnya kan nilai universal itu sesuatu yang absurd, tapi bisa kita rasakan kan gitu. Sesuatu yang sebenarnya tidak ada rumusnya, tapi kita secara bersama bisa menyepakati bahwa ini loh foto yang enak dilihat, oh ini loh teks yang bisa dibaca dan nyaman di mata, ini loh paduan warna yang tidak tidak terlalu tabrakan. Kecuali memang teman-teman yang di industri streetwear memang sedang ngetren ya tabrakan warna itu. Kalau kita lihat beberapa brand Chinatown Market, terus Blazer itu kan gila itu tabrakan font sama teksnya sama warnanya. Tapi di presentasi jangan pakai seperti itu kan kultur yang beda ya. Saya suka melihat kultur streetwear yang memang benar-benar luar biasa menabrak-nabrakin warna. Cuman kalau di presentasi kayaknya nggak bisa dipakai seperti itu. Di presentasi itu sebaiknya tampil elegan, lebih simpel, lebih baik. Dan tadi saya bilang maksimal 3, tapi saya juga pakai 1 sebenarnya di sini. Dan gitu aja tuh sebenarnya, sama aja kan. Boleh pakai 1, boleh pakai 2, maksimal 3, dan gitu. Dan kalau pakai Canva lebih mudah karena ada contekan. Kalau teman-teman, oke, saya memutuskan pakai pakai Montserrat, sebaiknya pakai apa ininya, teksnya, oh pakai Arimo misalkan, atau Verdana, kelihatan di situ. Kan sudah dipadukan dalam satu poster, tinggal dicontek aja. Nanti tinggal di adjustment lah, sesuai dengan yang enak dilihat seperti apa. Nggak bisa dirumuskan sebenarnya, karena itu kembali ke literatur visual kita, visual literacy. Jadi kalau dulu saya belajar di fotografi itu, kenapa akhirnya foto-foto misalkan saya itu lebih old school, lebih
apa namanya, suka pakai warna-warna yang natural dan lebih ada elemen-elemen moving, mungkin karena saya ini suka pada beberapa fotografer yang karakternya seperti itu kan gitu. Jadi kalau kita desain sesuatu juga akan pasti terpengaruh dengan desainer yang kita sukai atau apa namanya, visual yang sering kita lihat, pasti terpengaruh. Nah, cobalah lihat materi-materi di library di slides ataupun library di PowerPoint ataupun library di Canva, diolah, dipahami padu padan fontnya seperti apa. Kalau rumus saya nggak punya. Begitu ya Mbak Nur Zahra. Terima kasih atas kerja keras membuat resume-nya. Saya membaca semua, Iya, jangan Pak. salah teman-teman. Oh, iya Pak, soalnya kan saya itu desainnya kan pakai Illustrator sama Photoshop. Kadang itu sulitnya itu pemilihan fontnya gitu Bapak. Sering sekali saya tuh mencoba mencari kayak generator font, tapi ya belum menemukan, belum ada. Tadi rumusnya itu belum ada. Ya terima kasih Bapak atas jawabannya. Memang harus sering literasi, betul sekali, apalagi di dunia desain. Saya juga bertanya Bapak mengenai, nanti kan disarankan kalau kita mau buat presentasi, mau buat desain itu disesuaikan dengan, kalau karena Prodamas, kita sesuaikan dengan Prodamas. Itu kalau boleh tahu untuk grand desainnya Prodamas ini kita bisa akses di mana Bapak, terkait color palette, kemudian ada fontnya, dari di mana nih? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Saya juga cari itu nggak belum dapat itu. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi akhirnya apa? Akhirnya saya download logonya apa namanya? Logonya Prodamas. Lalu saya ekstrak sendiri di Canva warnanya. Kalau font saya dapat dari Mas Roni. Ini yang desain orang Jogja. Nanti saya kirim fontnya ya, habis ini ya. Sebentar saya kirim fontnya di Slack ya. Tak kirim. Nanti kirim di sini fontnya. Ada semua nanti kalau pakai Canva lebih mudah. Nggak tahu, saya nggak bisa ada Illustrator. Mungkin bisa juga kali ya diekstrak warna di sana ya. Tapi kalau di Canva itu tinggal upload di Brand Kit, nanti kita bisa copy warna dari logo. Ini semua saya copy dari situ. Cuman saya tidak memakai fontnya karena memang menurut saya fontnya kalau dipakai logo oke lah, type font type logo. Cuman kalau tak pakai untuk teks yang panjang kok, tak lihat semalam kan sudah saya rubah stylenya beberapa, nggak enak kan gitu. Enaknya kalau pakai Canva kan tinggal klik kalau merubah style kan gitu, klik selesai kan itu. Cuman ketika sudah saya upload fontnya di Canva, cuman ternyata tidak enak. Saya lihat fontnya pakai, coba tak bacakan. Roni. Amplitude Extracom. Amplitude. Saya punya, ntar saya kirim. Cuman gini, fontnya kan ini saya nggak bayar, nggak register. Jadi tidak bisa dipakai komersial. Kalau dipakai untuk presentasi nggak apa-apa gitu. Nanti saya kirim ke Slack ya. Nanti dilihat. Tapi, nah, saya sarankan nanti teman-teman yang terutama yang bikin branding Prodamas, saya sarankan project kita nanti itu rebranding logo Prodamas dan semuanya lah. Brand voice-nya kita perbaiki nanti soal persona dari brand ini, kita perbaiki semuanya. Bagi teman-teman ada Kadir juga kan, ada yang bikin apa namanya karakter Kadir kan di situ. Coba nanti kita breakdown seperti apa kemungkinannya. Apakah cocok dengan Kediri, karena Kadir itu kan juga kayaknya orang Madura ya Kadir itu. Apa cocok nanti kita coba. Cuman teman-teman feel free, kita di sini berpartner. Jadi teman-teman tidak hanya belajar di sini di Kediri, tapi kita itu juga menerima masukan teman-teman dan berharap ada kolaborasi di sana. Jadi tidak hanya belajar, tapi kalau bisa ada sesuatu yang kita nanti saling menguntungkan di endingnya.
Jadi kota kecil juga diuntungkan, teman-teman juga diuntungkan. Makanya yang aktif dan dan inisiatif. Jadi teman-teman boleh kok mengusulkan ini logonya harusnya diperbaiki Pak, ganti ini boleh, nanti kita akan bertemu, kita akan perjuangkan itu. Dan habis ini nanti tim menti saya kita akan kita akan set up bersama, entah webnya, entah sosmednya, nanti kita akan set up bagaimana nanti web itu ataupun sosmed itu bisa membantu goals dari rebranding Prodamas ini atau sekolah Prodamas ini. Itu yang harus kita diskusikan panjang nanti. Dan jangan sampai teman-teman nanti merasa itu tugasnya teman-teman branding, karena kita butuh data dari teman-teman yang lain. Jadi kita butuh kolaborasi semua, entah dari yang teman-teman kepemudaan, entah yang dari teman-teman data analis, entah dari teman-teman ekonomi bangunan. Kita butuh berkolaborasi. Dan nanti yang PD boleh take over akun IG-nya Prodamas, silahkan. Nanti kita gantian. Jadi entah Wisam, entah Nurzaro, entah siapapun, nanti kita sarankan untuk ayo kita aktif, kita nanti adalah minti kalau di perusahaan employer branding, kalau di gini nanti apa ya istilahnya, kan biasanya itu tuh di LinkedIn tuh Google itu mempromosikan karyanya sendiri kan gitu kan, agar teman-teman bangga. Itu saya ingin nanti teman-teman juga profilnya itu masuk di IG-nya Prodamas dan gitu kan, ini loh yang dari Jayapura itu, ini loh yang dari Ambon itu, dia tugasnya apa, itu saya pengennya gitu. Jadi jangan saya yang muncul, jangan Pak Wali Kota, teman-teman yang muncul gitu. Itu lebih keren. Kalau teman-teman lihat akunnya Dirjen Pajak itu keren gitu. Nggak ada itu yang muncul pejabat, nggak ada di sana. Jadi lihatlah, pantaulah akun sosmed pemerintah yang dikelola oleh profesional. Itu keren-keren. Keren-keren. DJP itu keren. DJP. Kalau Twitter itu TNI AU, itu keren. Itu luar biasa keren, TNI AU. Jadi saya pengen juga nanti sosmednya Prodamas juga keren. Jangan sampai nanti kesannya ini pemerintah banget. Enggak. Buat yang keren nanti. Oke, ada yang lain? Terima kasih Mbak Nurzaro. Terima kasih Bapak. Gimana? Tidak ada yang lain? Enggak, soalnya kemarin-kemarin molor terus. Saya juga akhirnya mengevaluasi kok. Pas saya molor-molor terus ya. Maksudnya selesainya kan terlalu kepanjangan. Makanya kemarin itu saya berusaha untuk membuat ini biar tepat waktu jam 10 lah. Kasihan teman-teman selalu kalau kelas saya mesti jam 10:30, jam 11 kurang seperempat, kasihan molor-molor. Makanya hari ini saya sengaja untuk bikin yang agak padat, biar jam 10 selesai. Harapan saya teman-teman aktif bertanya. Atau ada yang mungkin lebih expert soal presentasi dan mau sharing, silakan. Nanti kita prinsipnya belajar bareng. Karena saya bukan dosen Anda. Saya S2 aja belum lulus yang itu, masih tesis saja belum approve tesis saya kan gitu. Jadi belum pantas lah jadi dosen. Saya lebih ke teman untuk belajar bersama. Yang di kafe mana? Yang di kafe ini? Mbak Nurzaro di kafe atau apa? Saya PWK Bapak, tapi saya hobi di dunia desain begitu. Oke. Yang teman-teman yang di branding Prodamas mana ini suaranya ini? Nanti menti saya loh. Kita akan sering bertemu.
Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dengan cepat. Nanti biar teman-teman juga bisa menyelesaikan tugasnya, agak panjang, agak banyak. Cuman sekali lagi teman-teman apa namanya, untuk yang resume, teman-teman kalau bisa sesuai dengan apa yang saya presentasikan kemarin, buat simulasinya ya. Kalau ini di baliho seperti ini Pak, karena saya melihat beberapa materi baliho yang saya lihat di jalan-jalan itu kadang-kadang ada, seharusnya itu materi poster yang ditempel di dinding dibuat baliho, kan nggak cocok. Misalkan ada kecil-kecil gitu, saya lihat ini yang baca siapa, jangan sampai, nanti boleh dikritisi, dibuat contoh gitu. Misalkan kenapa sih harus sekian ukuran fontnya, kenapa, dibuat reasonnya. Kalau kurang paham, diskusi dengan teman-teman yang sudah paham, artinya tanya tuh yang teman-teman yang di kafe atau apa, atau googling aja, cari-cari referensi. Jadi jangan sebelum bertanya pada orang, ada waktu 20 menit untuk googling, cari dulu, nggak nemu, diganti keywordnya. Itu sekarang itu seperti itu. Jadi ganti keyword kalau ketemu. Kalau ketemunya tahun lama, tambahi tahun, kan gitu. Jangan sampai datanya tahun 2006. Seperti kemarin itu. 2000 berapa? 16 ya. Sudah nggak relevan. 2000 berapa ya? Yang jalan-jalan kayak di Kediri yang apa? Jalannya jelek gitu. Itu pun juga teman-teman harus jeli. Ada jalan yang melintasi kota, itu milik provinsi. Nggak bisa dibangun oleh kota, kan gitu. Diaspal oleh kota nggak bisa. Salah kalau diaspal. Seperti kalau teman-teman lewat di Town Square, itu jalan provinsi. Mau itu rusak parah pun nggak bisa pemerintah ngaspal, Pemkot. Harus provinsi yang ngaspal. Kalau nggak kena BPK nanti, itu salah anggaran itu kan gitu. Ya, teman-teman harus paham perspektif seperti itu. Karena kadang-kadang banyak orang yang asal protes, ternyata salah. Itu bukan jalannya kota Kediri, itu jalan provinsi. Contohnya di Jalan Mayor Bismo yang di PRD itu jalan provinsi. Ya pasti bergelombang kan gitu kan, karena truk gede-gede lewat. Nah itu kalau nggak segera dianggarkan oleh Bu Khofifah itu nanti ya banyak yang kecelakaan di sana. Nah kadangkala saya juga memantau itu, netizen itu memprotes itu di radio Andika, itu gimana wali kota itu, ya salah sasaran. Kadang-kadang juga ada vaksin, itu kok susah banget sih orang kabupaten buat jangan dibeda-bedakan. Kabupaten dengan kota harus beda kan, punya kepada beda-beda kan di situ. Jadi harus tahu bedanya kabupaten dan kota. Karena kemarin saya dapat Pemda itu punya konsultan. Ada konsultan gitu kan untuk UMKM. Ketika presentasi itu covernya Gumul. Nah ini yang salah. Gumul itu kabupaten. Jadi kalau sudah bicara sebagai expert, kalau sudah declare sebagai konsultan nggak boleh salah itu, kan gitu kan. Jadi jangan sampai teman-teman nanti juga yang data analis terutama jangan salah data, karena jebakannya banyak kalau di Kediri itu. Karena antara kota dan kabupaten banyak yang tidak paham itu beda wilayah. Jebakannya banyak. Makanya harus ekstra untuk mengkelirkan data. Ya, lebih paham lah teman-teman. Saya nggak kurang paham. Data cleansing seperti apa saya kurang paham. Teman-teman yang lebih paham. Nanti tolong jangan sampai salah data. Karena kalau salah data, fatal. Dengan itu.
fatal. Seharusnya bikin ini Pak nanti di Gunung Kelut, itu bukan punya kami ya gitu. Gunung Kelut itu punya Kabupaten Kediri. Jadi seringnya kan kalau bicara Kota Kediri mesti covernya Gumul. Salah, Gumul itu kabupaten. Jadi teman-teman harus paham itu. Yang punya Kota Kediri itu Jalan Doho, itu Kota Kediri. Pecel itu Kota Kediri yang di Jalan Doho itu. Terus Sunan Joyoboyo, terus Kartaji, terus Gua Silomangleng itu Kota Kediri. Kalau bicara Gumul, bicara Kelut itu kabupaten. Makanya kalau nanti nyari-nyari harus jelas dan sering berita itu salah. Jadi kadang-kadang media Jakarta itu editornya nggak paham. Ada 2 wilayah. Bupati Kediri Abdullah Abu Bakar sering seperti itu. Betul wali kota. Jadi itu. Sama dengan Malang lah. Malang ada 2 kan, kota kabupaten kan gitu. Nah, Surabaya ada 1, makanya kalau Surabaya pasti enak Surabaya. Risma gitu, nggak ada Bupati Surabaya, yang ada Bupati Sidoarjo. Tapi kalau Malang ada Bupati Malang, ada Wali Kota Malang. Sama dengan Kediri, ada Kota Kediri, ada Kabupaten Kediri. Sama dengan Bandung, ada Bandung Selatan, ada Kota Bandung. Itu ya teman-teman ya. Jadi tolong dipahami, jangan sampai salah data lagi. Dan usahakan sebelum nanti membuat presentasi, kalau misalnya tentang jalan, dilihat di Google Maps dulu, atau Google Street View. Itu jalan provinsi atau jalan kota, kayaknya ketahuan di sana. Ya, kalau dilewati bis, akap itu antar kota antar provinsi, itu berarti jalan provinsi. Udah pasti. Udah pasti. Jadi jangan sampai nanti salah membuat data, terus nanti akhirnya treatmentnya salah. Seharusnya ini dibangun Pak jalannya ini dengan ini. Nanti warga gini-gini ternyata itu bukan jalannya kita, kan itu. Nanti akhirnya percuma membuat merisetnya, terus mempersonalisasinya juga percuma. Dan tolong setelah ini teman-teman yang konsisten untuk memakai warna font dalam presentasi. Coba download dulu logo Prodamas. Gampang caranya, Google. Logo Prodamas. Terus klik images atau gambar-gambar kalau di bahasa Indonesia. Itu akan muncul. Setelah di-download, di-upload di Canva. Terus remove background. Tutorialnya gitu kan. Habis remove background, terus di-upload di BandKit. Setelah di-upload di BandKit, di-copy warna. Nah, jelas toh tutorialnya? Jadi kalau tidak bisa, jangan salahkan saya. Ya, itu tutorial bagaimana membuat presentasi dengan warna-warna logonya Prodamas. 1, googling logo Prodamas. Tidak ada PNG-nya kayaknya. Jadi googling logo Prodamas, terus klik images ataupun gambar-gambar kalau pakai bahasa Indonesia ya. Terus save as logo Prodamas. Itu tutorialnya. Setelah itu upload ke fitur logonya Canva kalian. Karena saya sudah mencari tidak ada yang transparan di Google. Ya kan? Upload di Canva, sesuaikan, terus remove background. Setelah remove background, upload ulang di BandKit. Ayolah belajar Canva. Ini pakai Canva aja, mudah. Saya bukannya promosi Canva, tapi mempermudah pekerjaan. Nanti bisa share, kita share tim kan gitu kan. Terus sudah ketemu BandKit-nya, di-upload, copy warna, sudah nanti ketemu semua, copy warna. Terus cari font yang menurut kalian mendekati ataupun terbaik lah. Nggak harus yang sama dengan fontnya Prodamas. Oke,
Begitu tutorial cara mengekstrak warnanya logo Perdamas. Pro tips itu. Ini Mas Edi Sumarsono mau tanya kayaknya ini. Mohon maaf Pak, minta penjelasan lagi tentang tugas hari ini Pak. Oh, ini ya. Jadi teman-teman, sebenarnya tugas ini kan sudah dibuat oleh tim penyusun silabus atau tim penyusun ini ya apa namanya kurikulum di Magang Merdeka. Sebenarnya makanya kemarin juga waktu saya tuh guyon dengan Pak Edi Darmasto, loh, Pak Edi itu YouTuber tuh, bukan Mas, saya bingung kok disuruh buat video ini kan gitu. Nah, ya nggak apa-apa Pak, coba aja itu kan tinggal meminta anak-anak untuk bikin. Jadi Bapak ini aja brainstorming aja, nggak harus tutorial bikin video, jelas nggak ekspor kan gitu kan. Kalau Pak Edi Darmasto kasihan juga beliau kemarin disuruh bikin materi tentang video. Jadi teman-teman, jadi tugasnya adalah kalau teman-teman itu punya campaign tentang sektor publik, entah campaign tentang ASI, kayak contohnya boleh terserah, campaign tentang apa namanya sanitasi, campaign tentang apa namanya sampah ataupun apa ya SDGs ataupun apapun lah ya, ataupun campaign yang memang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, cocoknya nanti itu akan dibuat, harusnya dibuat seperti apa sih? Dan seharusnya itu di media apa saja medianya. Misalkan media luar ruang ada baliho, bando, banner yang melintang di jalan atau apa, atau umbul-umbul, itu boleh, silakan. Jadi kalau atau bendera dalam bentuk bendera kayak partai-partai itu, silakan. Atau umbul-umbul itu tafsirkan sendiri. Jadi kita pengen teman-teman memberikan pemaham apa ya, insight buat kami. Kalau mau bikin tentang kampanye tentang kesehatan lingkungan ataupun nyamuk demam berdarah atau apa, cocoknya seperti apa sih desainnya untuk media apa? Misalkan kalau baliho seperti ini, atau kalau mau adlibs di radio seperti ini kampanyenya, boleh. Jadi kalau teman-teman yang punya disiplin ilmu radio, silahkan bikin contoh tentang adlibs iklan di sektor publik. Kan ada iklan yang sudah atau memang iklannya sudah didesain, dibuat dulu kan, radio. Ada yang memang adlibs dibacakan ketika lagi siaran, itu iklan adlibs namanya. Kalau advertorial itu iklan yang menyerupai berita di koran, itu advertorial. Misalkan kalau seperti itu cocoknya advertorial Pak, kalau seperti ini cocoknya di baliho Pak, silakan. Jadi tidak harus saya tentukan, karena banyak kan media promosi itu. Atau ini cocoknya dibuatin infografis, nanti ditayangkan di website Pak. Buatlah infografis. Misalnya seperti itu, kan sedang ngetren tuh infografis. Nah, kalau infografis sepanjang itu ditayangin di medsos nggak cocok. Mungkin kalau cocok medsos ya carousel, kalau medsos itu di Instagram. Kan pernah tuh orang ketika lagi apa tren infografis, semua diinfografiskan termasuk di medsos. Kecil-kecil tulisannya, nggak cocok. Kalau di Instagram lebih cocok carousel. Jadi nggak harus maksain semua bentuknya infografis. Atau ya infografisnya dipecah-pecah dalam 10 slide dan gitu. Silahkan. Kalau pengen semua pesan masuk, ya monggo dibuatin 10 slide carousel.
Tapi kalau pesannya cuman 5M, apa? Ya udah satu thread cukup. Nah, fungsinya itu Mas Edi. Dan tidak harus karya sendiri. Silakan buat contoh, nyari referensi, terus dibuat di breakdown. Ini menurut saya cocok karena A, B, C. Ini menurut saya nggak cocok, harusnya tidak seperti ini, sebaiknya seperti ini. Misalnya seperti itu. Berikan contoh. Berikan contoh. Jadi kalau sudah membuat kerangkanya agar kami itu paham, berikan contoh juga. Agar audiens itu paham, berikan contoh. Biar kita bisa membayangkan akan seperti apa hasil akhir dari medianya, presentasi medianya. Dan minimal 3 ya, makanya saya permudah sebenarnya contohnya tadi. 1 baliho, 1 feed Instagram, 1 stand banner. Tapi 1 pesan di situ. Biar kita nyambung nanti. Oh, kalau tentang kampanye nyamuk Aedes aegypti di musim sekarang itu kalau dalam bentuk baliho sebaiknya seperti ini. Kalau Instagram sebaiknya carousel ataupun reels ataupun video square, misalkan seperti itu dengan durasi sekian, kan gitu kan. Terus kalau stand banner yang ditempatkan di kelurahan-kelurahan untuk balai RW atau balai RT seperti ini desainnya. Paham ya Mas Edi? Karena nggak bisa sama, itu beda. Jangan sampai desain yang di Instagram terus dicetak di stand banner kan gitu kan, nggak dirubah sama sekali. Padahal di situ bisa dibuat detail kalau stand banner karena asumsinya orang mendekat, orang baca, orang diem, kan gitu. Artinya desain stand banner harusnya beda dengan baliho meskipun sama-sama vertikalnya. Karena kadang-kadang orang malas, hanya diresize saja menjadi sesuai dengan ukuran stand banner. Padahal seharusnya kalau baliho dengan stand banner itu materinya harusnya beda. Di situ bisa nampilin alamat website, QR code. Akan konyol jika baliho ada QR code. Sopo sengarep men-scan kan gitu. Kan gitu. Sok keren, terus di baliho ada QR code-nya. Orang berhenti semua, scan semua gitu kan. Itu kan konyol. Jadi jangan jadi seolah-olah tech savvy tapi nggak tepat. Wah, aku harus paling update nih. Aku buat semua desainnya ada QR code, orang biar mudah. Tapi itu baliho atau bandu. Orang tabrakan di jalan raya kalau mau nyekan QR code dengan jalan kan. Kan gitu toh. Jadi semua itu ditempatkan dengan kebutuhannya yang sesuai dan proporsional. Jadi jangan karena Anda profesional seolah-olah semua harus serba canggih. Seolah-olah semua harus serba keren. Karena kadang-kadang kurang tepat juga. Ya, begitu. Jadi kalau di baliho nggak perlu QR code. QR code. Kalau di stand banner mungkin bisa ditempatkan QR code. Atau kalau memaksakan untuk butuh link website di baliho, ya udah pakai shortener. Bitly, nah, misalkan seperti itu. Misalkan memang, wes tak paksa harus ada Pak ini alamat email websitenya karena harus ke sana. Konversinya orang harus klik itu. Nah, misalkan seperti itu tujuannya bikin baliho. Ya udah kasih, tapi shortener. Begitu ya. Jadi tempatkan sesuai dengan kebutuhannya dan karakternya. Dan ya jangan malas, kan artinya antara bandu yang melintang di jalan dengan baliho itu pun sama-sama luar ruang juga beda loh desainnya gitu. Jadi kadang-kadang kan yang males asal resizing aja gitu. Tinggal di resizing model beda. Nanti sama flyer yang disebar-sebar di jalan-jalan juga beda gitu loh.
beda. Brosur itu beda. Brosur lebih bisa teks lagi karena beberapa lipatan kan gitu. Bisa lebih detail lagi. Jadi poster tempel di dinding, terus brosur, terus stiker. Nah, stiker kan ada tuh, stiker tempel-tempel di mobil. Gitu. Jadi tolong atau memang media promosinya mobil dinas ditempelin, ada di Kota Kediri ada. Mobil dinasnya ditempelin masker semua, stiker masker. Ada, nanti kita kirim fotonya. Gede-gede tulisannya. Karena yang desain Roni, jadi bener dia tahu. Mobil jalan terus kecil-kecil nomor teleponnya, teksnya nggak akan bisa baca orang-orang gitu. Jadi disesuaikan. Ada lagi Mas Edi? Ada yang mau ini tambahkan? Mau tanya lagi Pak, berarti kita membuat campaign, terus nanti campaignnya itu seperti apa dan menggunakan media apa saja gitu Pak. Jadi medianya boleh lebih dari satu atau gimana itu? Ya memang minimal 3 kan ada itu. Ini ada minimal 3. Makanya tidak harus bikin sebenarnya. Jadi Mas Edi bisa menganalisis, melakukan analisis. Kamu lihat Malang itu waktu kampanye apa tentang sektor publik ya, tentang misalnya kebersihan taman. Ini sektor publik ya kampanyenya, jangan sampai yang lain. Jadi Prisma membuat kampanye soal kebersihan apalah gitu atau kebersihan sungai, resik-resik sungai. Itu ambil contoh, terus dibuatkan ini penjelasannya di ini aja, dibuatin resumenya. Terus kenapa kok ini tepat misalkan kenapa kok seharusnya pakai baliho, kenapa kok seharusnya pakai adlibs di radio, misalkan seperti itu. Dibuatin aja, sedikit aja, nanti dijelasin waktu tak pilih lah presentasi yang terbaik, atau dibuatin presentasi, nggak apa-apa, di PDF kan, gitu loh. Nanti tak pilih beberapa kita diskusikan, nggak semua kan gitu. Kalau memang punya waktu untuk menganalisa ataupun mau nyari materi yang dari Kediri nggak apa-apa, googling aja. Kota Kediri punya apa? Pernah bikin apa tuh kampanye publiknya? Nanti buatin ininya, resumenya. Oke, kalaupun jelek kritik saja, nggak apa-apa. Di sini boleh kritik. Oke, jadi jangan sampai nanti malah kerepotan ya. Yang penting kerangka berpikirnya udah paham. Saya menghargai itu. Tidak harus membuat dari nol. Nah, akan ketahuan kok ini kerangka berpikirnya benar atau enggak, sudah paham enggak. Googling, kalaupun ada materi yang belum saya sampaikan, cari. Ya kan, bagaimana mendesain baliho yang benar. Udah banyak itu. Pahami. Jadi jangan pernah malas untuk googling. Jadi ilmu pertama yang harus diaplikasikan di kehidupan itu adalah googling. Semua hal itu harus googling dulu lah. Googling dulu. Bukan berarti harus plagiat. Ini kan nanti kan juga harus disebutkan ini dari mana sih sumbernya gitu. Jadi googling itu untuk membantu kita, bukan membuat malas. Justru kalau kamu googling dulu itu nggak malas. Saya malah kebalik definisinya orang malas atau enggak itu. Kalau orang belum googling, udah tanya, itu baru malas. Tapi kalau udah googling dulu, aku malah respect. Oh, saya dapetin materi campaign di Kalimantan seperti ini, Pak. Ini bagus sekali. Mungkin cocok buat di Prodamas. Nanti kita akan buatnya seperti ini. Nah, jadi itu lebih menarik. Komparasikan, biar kita tahu kelemahan kita. Cari benchmark yang terbaik, biar kita menuju yang lebih baik, kan gitu. Jadi ilmunya ke sana. Kalau kita itu harus mengkomparasikan, kedua harus cari benchmark yang menurut teman-teman terbaik. Lalu kita akan menuju ke sana. Kalau bisa melampauinya, kalau nggak bisa minimal ngikutin belakang itu kan. Maksudnya mendekati minimal. Mendekati.
Oke, Mas Edi Sumarso, terima kasih. Ada tambahan? Boleh kok ini. Terima kasih Pak, cukup Pak. Oke. Yang lain silakan. Oke, kalau apa namanya tidak ada, saya akan tutup. Semangat belajar teman-teman, kita sama-sama belajar. Kalau ada apa-apa, silahkan kontak saya. Makanya yang belum install Slack, terus apa namanya, kalau ada saya yang salah juga mau dimaafkan. Kalau pas kebetulan on cam, silahkan disanggah kalau ada sesuatu yang mungkin tidak tepat. Jadi kita sama-sama belajar, sama dengan hashtag yang sedang trending di TikTok, sama-sama belajar kan gitu. Saya minta maaf dulu tadi teman-teman yang mungkin yang sudah masuk dan belum tahu. Tadi saya agak telat 10 menit karena memang kebetulan pembantu saya anaknya melahirkan tadi pagi. Jadi ya udah harus agak repot dulu baru berangkat. Dan teman-teman jangan sungkan untuk kontak saya. Kalau lebih baik di Slack, dan lebih baik juga jangan, kalaupun belum saya jawab berarti ada kerjaan. Jadi jangan seperti orang pacaran, kalau semenit belum dijawab langsung marah-marah. Ini gimana sih kok nggak aktif? Sebelum ada WhatsApp, sebelum dulu ada WhatsApp kita nyaman-nyaman saja ya, tidak menjawab pertanyaan chat. Sekarang kita kenapa harus buru-buru gitu loh? Karena kita mungkin ada pekerjaan. Saya juga paham teman-teman jika nanti saya chat belum jawab juga saya tidak akan menguber-uber lah istilahnya gitu. Jadi teman-teman sekali lagi di Slack itu memang platform untuk komunikasi bisnis sebenarnya pekerjaan. Jadi kalaupun saya belum bales, mohon dimaklumi karena juga ada pekerjaan. Tapi pasti saya baca kalau di Slack. Makanya saya tidak membuat grup WhatsApp kebanyakan sudah. Dan terlalu loncat-loncat komunikasinya. Kalau Slack kita bisa sesuai dengan kanal masing-masing. Makanya saya sarankan untuk teman-teman download Slack. Nanti kita lebih banyak ngobrol di sana. Karena ini nanti kalau sudah real di on field bener datang, kita akan banyak kerjaan. Akan lebih sering bertemu. Jadi lebih sering kerja bareng. Dan saya pikir akan sangat membantu kalau kita mempunyai platform komunikasi yang sama. Kalau WhatsApp, saya yakin tidak akan enak buat komunikasi kerjaan. Tidak enak. Nanti bingung scrolling mana ya tadi ya, mana ya, susah. Itu ya, selamat siang, semangat untuk mengerjakan tugas. Kalau ada apa-apa, kontak saya. Kalau ada salah saya di presentasi, mohon maaf, kita sama-sama saling belajar. Ingatkan saya jika ada yang kurang tepat, dan besok kita ketemu lagi di diskusi. Ya, kita diskusi tadi sesuai dengan tadi, tidak harus yang punya teman-teman sendiri. Nanti kita ketemu lagi besok jam 8 pagi, insya Allah tepat waktu. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.